Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan daring grafika komputer. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang sistem koordinat. Baik, kita langsung saja masuk ke topiknya. Apa itu sistem koordinat? Ya. Jadi sebenarnya ada dua macam sistem koordinat yang sudah umum kita ketahui. Yang pertama adalah sistem koordinat kartesius. Kemudian yang kedua adalah sistem koordinat polar. Nah, sistem koordinat polar sendiri ini menggunakan sudut terhadap garis horizon atau alfa dan jarak dari titik pusat atau R untuk menunjukkan lokasi sebuah benda. Nah, sistem koordinat polar ini banyak sekali diimplementasikan pada alutista, ya. Contohnya untuk pesawat tempur maupun kapal tempur. Nah, adapun fokus kita pada perkuliahan ini hanya pada sistem koordinat kartesius. Ya. Untuk sistem koordinat kartesius, bagaimana yang sudah umum kita ketahui, ya, dia bisa menyatakan bidang 2 dimensi atau bidang 3 dimensi. Nah, untuk bidang 2 dimensi itu biasanya dinyatakan oleh sumbu XY, ya, dinyatakan oleh sumbu XY, di mana untuk sumbu X, sumbu horizontal, itu nilai positifnya mengarah ke kanan. Nah, sementara sumbu Y yang vertikal, nilai positifnya itu mengarah ke atas. Nah, berbeda lagi dengan sumbu untuk bidang 3 dimensi. Ya, ada satu tambahan lagi sumbu yang kita sebut sebagai sumbu Z. Nah, untuk sumbu Z di sini, ya, nilai positifnya itu mengarah ke pemirsa. Nah, artinya jika sekarang Anda melihat layar laptop Anda, berarti sumbu Z itu tepat menghadap ke pemirsa, ke mata Anda, ya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ini yang perlu diingat, ya, untuk sistem koordinat kartesius, yang terutama untuk 2 dimensi. Ini sumbu Y, ya, orientasinya untuk nilai positif itu ke atas. Nah, berikutnya sistem koordinat ini, ya, ada pendekatan, di mana pendekatan ini, ya, membagi sistem koordinat menjadi dua macam. Ya, jadi bergantung kepada situasinya. Yang pertama adalah word coordinate. Ya, word coordinate ini kita singkat dengan WC. Ini adalah sistem koordinat untuk menyatakan lokasi benda di dunia. Nah, di dunia dalam tanda kutip, artinya dalam kondisi real, ya, dalam kondisi nyata, yang angkanya itu bisa kita definisikan sendiri, ya, dan bisa jadi angkanya itu rentangnya dari minus negatif, ya, dari bernilai negatif sampai dengan bernilai positif. Ya, ringnya itu bisa dari negatif sampai positif. Nah, adapun screen yang kedua itu adalah screen koordinat. Nah, screen koordinat ini adalah sistem koordinat untuk menyatakan lokasi di titik layar. Nah, untuk screen koordinat, khusus untuk screen koordinat itu selalu bernilai positif. Ya. Jadi sistem koordinat layar itu selalu bernilai positif. Nah, sekarang kita mulai bahas dulu dari sistem koordinat bumi. Apa itu sistem koordinat bumi atau GC? Jadi sebenarnya secara realnya ya, tidak ada batasan untuk sumbu X maupun sumbu Y pada sistem koordinat bumi. Jadi dia bernilai dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Ya. Nah, akan tetapi ketika kita sudah memberikannya batasan atau kita sudah berikan dia boundary,
maka boundary tersebut itu dinyatakan ya, sebagai window. Ya, dinyatakan sebagai window. Nah, jika kita perhatikan di sini, ini misalkan satu sumbu Cartesius XY. Jadi window-nya itu, ya, window pada sumbu XY ini dari minus T hingga sampai T hingga, kemudian setelah kita berikan window-nya, maka pada Y positif kita sebut sebagai window top. Sedangkan pada Y negatif kita sebut sebagai window bottom. Nah, pada X positif itu kita nyatakan sebagai window right, dan pada X negatif itu kita nyatakan sebagai window left. Artinya ketika kita sudah mendapatkan batasan untuk kondisi nyatanya, maka itu sudah pasti menjadi window-nya. Ya. Mungkin ada beberapa pendekatan nanti yang tentunya kita harus gunakan untuk menentukan window tersebut. Berikutnya untuk screen koordinat. Nah, untuk screen koordinat ini orientasi sumbu Y-nya berbeda dengan world koordinat. Kenapa? Karena pada screen koordinat Y positifnya itu mengarah ke bawah. Ya, jadi kebalikan dari sumbu Cartesius nyata atau real, ya, yang menghadap ke atas. Nah, sehingga ya, untuk screen koordinat ini kita bisa memperoleh titik nolnya, 0,0-nya itu berada pada pojok kiri atas. Nah, sementara titik maksimumnya itu berada pada pojok kanan bawah, yang kita nyatakan sebagai X maksimum dan Y maksimum. Nah, nilai X maksimum dan Y maksimum ya, itu kita kenali sebagai resolusi. Jadi jika disebutkan resolusi layar atau resolusi gambar, itu menyatakan nilai X maksimum dan Y maksimumnya. Dan sedangkan untuk nilai terkecilnya pasti 0,0. Nah, baik, selanjutnya, bagaimana ketika kita menggambarkan suatu objek pada screen koordinat? Jadi karena ada perbedaan orientasi tadi, ya, ini misalkan ada sebuah objek segitiga pada world koordinat, maka perbedaan orientasi tadi akan menyebabkan terjadinya gambar yang berkebalikan tentunya, ya, jadi tidak tegak, ya, tidak tegak, sehingga ya, hal ini harus diselesaikan. Hal ini harus diselesaikan. Tapi sebelum kita lanjutkan, ini ada satu lagi ya, variabel yang muncul pada screen koordinat atau koordinat layar, yaitu disebut sebagai viewport. Ya, jadi viewport ini adalah bagian dari area layar yang akan dijadikan sebagai tempat menampil objek. Ya. Dan viewport ini ya, tidak tidak mesti kita definisikan. Bisa jadi kita berlakukan seluruh layar itu sebagai viewportnya, tidak masalah. Ya, jadi seluruh layar kita catatkan sebagai viewport juga tidak masalah. Tapi kalau misalkan kita mau menggunakan hanya sebagian kecil dari layarnya, bisa kita tentukan sendiri pixelnya. Ya, jadi dia nilainya lebih kecil atau sama dengan nilai resolusi layarnya. Nah, lalu balik lagi untuk penggambaran objek pada koordinat layar. Ya. Jadi orientasi yang berbeda ini ya, menyebabkan perlunya ada pendekatan supaya gambar yang pada kondisi nyata itu tegak juga tegak pada layar, ya, terlihat tegak pada layar. Bagaimana caranya? Nah, jadi cara yang dilakukan, pendekatan pertama yang dapat digunakan,
itu adalah dengan cara mengasumsikan. Jadi kita menganalogikan, ya. Dimana di sini untuk x, ya, sumbu x nyata word koordinat itu nilainya sama dengan sumbu x pada layar. Kenapa? Karena arahnya sama-sama ke kanan, positif. Nah, sementara jadi kita bisa tentukan bahwasanya x screen-nya itu sama dengan x nyatanya, x word koordinat. Nah, adapun untuk y screen, ya, titik y pada layar, itu adalah dengan cara kita mencari selisihnya. Selisih antara y maksimum, ya, y maksimum dengan y word koordinat. Nah, y word koordinat yaitu posisi y objek itu berada. Ya, jadi seperti itu. Atau kalau kita gambarkan dalam rumus sempurna, jadi ini gambarannya. Ya. X screen itu sama dengan x word koordinatnya, dan y screen itu sama dengan selisih antara y max dengan y word koordinat. Nah, akan tetapi rumus ini memiliki kelemahan. Ya, kelemahannya di mana? Pertama, jika kita mengimplementasikan window dan viewport. Kedua, jika nilai koordinat yang kita gunakan, ya, dari koordinat buminya, itu ternyata bernilai negatif. Karena akan ada kondisi mungkin yang mengharuskan kita harus memberikan nilai negatif. Ya. Kenapa? Untuk nilai negatif ini pasti memberikan masalah. Misalkan kita punya resolusi layar 280 pixel, sementara posisi dari koordinat yang akan kita konversi itu ternyata bernilai minus 6. Berarti tadi 280 dikurangi minus 6, otomatis y screen-nya sama dengan 286. Nah, lebih besar dari y max-nya. Nah, itu tidak mungkin. Sehingga perlu pendekatan lain. Nah, pendekatan yang digunakan adalah seperti ini. Ya. Jadi, secara umum, rumus kedua ini ya, menggunakan pendekatan penskalaan. Ya, penskalaan. Jadi lebih jelasnya seperti ini. Misalkan kita sudah memiliki area window, ya. Kemudian di dalam area window ini terdapat suatu objek yang posisinya dinyatakan sebagai XY koordinat, X word koordinat, dan Y word koordinat. Nah, kemudian batasannya sebagai window top, window bottom, window left, dan window right. Nah, dan kita juga sudah memiliki layar, ya, layar, di mana layar di sini kita sudah definisikan untuk nilai viewportnya, ya, sementara menggunakan viewport yang ada di dalam layarnya, ya. Bisa menggunakan seluruh layar, bisa juga, tidak apa-apa. Sementara di sini, biar lebih jelas. Jadi, untuk viewport layarnya dinyatakan sebagai view top, view bottom, view right, dan view left. Nah, dan objek yang tadinya dengan koordinat x, y, word koordinat itu di dalam screen dinyatakan sebagai x screen dan y screen. Nah, bagaimana kita menentukan x screen dan y screen? Nah, ini dia rumusnya. Jadi x screen itu sama dengan sx dikali x word koordinat ditambahkan dengan tx. Sementara y screen itu sama dengan sy dikali y word koordinat ditambahkan dengan ty. Nah, dari dua rumus ini, ya, yang belum kita ketahui adalah sx, sy, tx, dan ty. Nah, bagaimana cara kita menentukan variabel-variabel tersebut? Nah, untuk sx, nah, kita menentukan sx. Untuk sx itu sama dengan perbandingan antara selisih view right dengan view left. Dibandingkan dibagi dengan word atau window right, ya,
dikurangi dengan window left. Ya, jadi view right dikurangi view left dibagi word right dikurangi word left. Nah, itu untuk nilai Sx. Jadi ini menentukan skala pada sumbu X. Ya, menentukan skala pada sumbu X. Nah, adapun Sy untuk menentukan skala pada sumbu Y itu adalah view top. Nah, view top dikurangi dengan view bottom, dibagi dengan word top dikurangi dengan word bottom. Ini word bottomnya. Nah, jadi ini dengan ini rumus ini kita memperoleh skala pada sumbu Y. Nah, kemudian untuk Tx dan Dy yang masing-masing merupakan bisa kita nyatakan sebagai errornya, ya, atau dalam persamaan garis lurus kadang disebut sebagai titik potong. Nah, jadi untuk Tx sendiri ya, itu adalah VL, view left. Jadi view left dikalikan dengan window right atau word right. Ya, jadi dikali silang antara kiri dan kanan, kemudian dikurangi window left atau word left dikalikan dengan view right. Ya, window left dikalikan view right. Ya, jadi ini dikali silang ya, masing-masing kiri kanan, kiri kanan. Ya, dibagi dengan word right dikurangi window left. Ya, word right dikurangi window left. Nah, untuk T-nya juga demikian. Dikali silang ya. View bottom dengan word top. Nah, view bottom dengan word top dikurangi word bottom dikalikan dengan view top. Ya, word bottom dikalikan view top. Dibagi dengan word top min word bottom. Nah, jadi jika kita sudah memperoleh nilai Sx, Sy, Tx, dan Ty, ya, maka berapapun jumlah titik yang akan dikonversi selama masih ada di dalam area window dan layar yang sudah dikonversikan, ya, nilai skalanya, maka dapat kita konversi titik-titiknya. Nah, jadi bisa kita konversikan. Misalkan ada 100 titik, bisa kita konversikan ke 100 titik tersebut. Nah, baik, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa masuk ke dalam contoh ya. Nah, contoh soal sistem koordinat, misalkan di sini diberikan kondisi real seperti berikut, yaitu ada sebuah ruangan memiliki ukuran panjang 10 meter dan lebar 5 meter. Nah, tepat di tengah-tengah ruangan itu diletakkan sebuah meja dengan ukuran 1 meter x 2 meter. Maka, tentukanlah koordinat meja pada layar dengan ukuran resolusi 320 x 280 pixel. Nah, jadi di sini kita sudah dapat beberapa informasi ya. Sudah ada informasi ruangan, kemudian ada objek berupa meja dan juga layar. Nah, lalu bagaimana kita menentukan nilai-nilainya ya, sehingga kita bisa masukkan ke rumus tadi. Jadi seperti ini. Jadi misalkan ini adalah denah ruangannya, jadi ukurannya panjangnya 0 sampai 10 meter kita ambil sebagai sumbu X, dan 0 sampai 5 itu kita menatakan sebagai Y lebarnya ya. Kemudian posisi mejanya tepat berada di tengah-tengah. Jadi dari sini kita bisa tentukan word top-nya, yaitu sama dengan 5, kemudian word bottom-nya sama dengan 0, word right-nya atau window right-nya sama dengan 10, dan window left-nya sama dengan 0. Nah, kemudian dari sini, dari gambar kita bisa tentukan posisi meja itu berada untuk X1-nya, X koordinat satunya itu berada pada titik 5, kemudian X koordinat 2-nya itu pada titik 6. Sementara untuk Y koordinat 1 dan 2-nya itu sama-sama pada titik 3. Nah, kemudian untuk informasi layar, ya tadi layar diberikan ukuran resolusi 320 x 280 pixel. Maka kita bisa tentukan dulu ya, view top-nya dan view left-nya udah pasti 0,0 ya. Jadi 0 pixel.
Nah, sementara view bottomnya itu 280 minus 1. Kenapa saya kurangi 1? Kenapa dikurangi 1? Karena memang jika kita mengikuti aturan array, ya, maka mulainya dari 0, maka berakhir di nilai maksimum dikurangi 1. Sehingga di sini diperoleh view bottomnya itu 279 pixel. Nah, untuk view right-nya itu 320 dikurangi 1 sama dengan 319 pixel. Dan view left-nya itu sama dengan 0 pixel. Ya. Nah, setelah kita memperoleh informasi ini, baru kita bisa masukkan ke dalam rumus. Ya, ini rumusnya. Jadi rumusnya kita tentukan dulu nilai Sx-nya. Ya, nilai Sx seperti rumus tadi, VR min VL dibagi WR min WL sama dengan 319 dikurangi 0 dibagi 10 dikurangi 0 sama dengan 31,9. Ini kita dapat bulatkan menjadi 32 pixel. Kemudian Tx-nya VL dikali WR min WL dikali VR dibagi WR min WL. Itu sama dengan 0 dikali 10 dikurangi 0 dikali 319 dibagi 10. Ya, karena ini udah pasti nilai sama dengan 0, maka ini nilai hasilnya sama dengan 0 pixel. Kemudian untuk SY-nya VT min VB per WT min WB itu sama dengan 0 dikurangi 279 dibagi 5 dikurangi 0. Itu sama dengan kita peroleh minus 55,8 pixel atau kita bulatkan menjadi minus 56 pixel. Nah, untuk TY-nya VB dikali WT dikurangi WB dikali VT dibagi WT min WB. Itu sama dengan 279 dikali 5 dikurangi 0 kali 0 dibagi 5 dikurangi 0. Maka otomatis karena sini 5 langsung kita coret, kita peroleh nilai pixelnya adalah 279. Nah, setelah ini, ya, setelah kita memperoleh variabel Sx, Tx, Sy, dan Dy, maka baru kita bisa tentukan titik X1 screen, X2 screen, Y1 screen, dan Y2 screen-nya. Nah, untuk X screen yang pertama, ya, itu sama dengan Sx dikali X koordinat pertama ditambah Tx sama dengan 32 dikali 5. Ya, tadi X koordinat pertamanya adalah 5. Tambah 0 sama dengan 190 pixel. Nah, untuk Y screen pertama itu sama dengan Sy dikalikan Y koordinat pertama ditambah Ty itu sama dengan minus 56 dikali 3 ditambah 279 sama dengan 111 pixel. Kemudian X screen kedua itu sama dengan Sx dikali X koordinat kedua ditambah Tx. Jadi X koordinat keduanya itu sama dengan 6 sehingga diperoleh titik X2-nya pada layar adalah 192 pixel. Sementara untuk Y screen 2-nya itu karena sama-sama nilainya sama dengan 3, maka dia sama dengan Y screen 1 sama-sama 111 pixel. Nah, jika kita gambarkan di dalam layar, jadi ini adalah posisi mejanya, ya, yang warna biru ini menyatakan posisi mejanya. Nah, karena Y-nya itu 111, kemudian X-nya berkisar dari 160 sampai 192. Nah, jadi di sini, ya, di sini kita tentukan titik-titik pixelnya. Oke. Baik, jadi berakhir sudah pembahasan kita tentang sistem koordinat. Jadi tadi kita sudah mempelajari beberapa hal tentang sistem koordinat, terutama untuk konversinya, ya, terutama untuk konversi dari koordinat asli menjadi koordinat layar. Baik, semoga tutorial ini bermanfaat, semoga kuliah ini bermanfaat, dan sampai jumpa di pembahasan kuliah berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.